Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para subscriber dimanapun berada, semoga teman-teman yang menonton video kali ini, para pecinta kuku hitam yang dalam keadaan sehat walafiat ya. Ini saya kedatangan tamu Vario 110 karburator model lama ya. Ini sudah saya bongkar bagian depan dan juga bagian sini udah saya buka. Dan di sini ada CDI udah menonjol ya. Ini seperti tadi sesuai dengan judul, yaitu dengan masalah motor yang bunyi celetek-celetek. Nah, seperti ini. Ini ya. Dinamo kedengaran di sana bunyi kletek-kletek dan di sini juga bunyi. Nah, dinamo starter juga bunyi ya. Dan dia kalau udah panas ataupun udah lama itu bisa nyangkut, tapi nggak langsung nyangkut ya. Nah, ini masalah dari sepeda motor sini kita jelaskan terlebih dahulu jalur dan juga masalah serta kinerjanya. Nah, 3 hal akan kita jelaskan di video kali ini, yaitu kita mulai dari masalah intinya. Masalah intinya yaitu terdapat di bagian CDI sini. Nah, kenapa bisa gitu Bang? Karena ini terdapat putus dan nyambungnya arus yang dilakukan oleh CDI sini menuju ke bagian bendik starter sini itu melemah atau bermasalah, seperti makanya bunyi kletek-kletek seperti tadi. Nah, ini ya kita tunjukkan jalurnya. Mungkin teman-teman belum mengerti dengan apa yang saya jelaskan. Kita mulai dari penjelasan sini. ketika rem sini ditekan dan juga tombol starter ataupun saklar sini kita tekan, dia akan mengaruskan listrik dari kabel yang berwarna sini ya. Nah, ini berwarna kuning liris hijau sini. Kabel kuning yang liris hijau sini itu datang dari saklar yang berada di atas sana tadi. Jadi sini menuju ke CDI. Ini masuk menuju CDI dan menyambung arusnya menuju ke dua kabel sini. Maksud saya ke kabel yang kuning sini. Ini kabel merah liris hitam sini itu kabel dari kuning sini, yang aturannya di sini satu warna. Namun lantaran sini sudah anakan dari CDI ataupun yang keluar dari CDI, makanya diubah warnanya merah liris hitam. Aturannya sini satu warna. Kalau ini umpamanya ini langsung nggak melalui CDI, ini otomatis warnanya warna kuning liris hijau. Tapi sini karena dia keluarnya dari CDI dan sini juga keluar dari CDI, jadi ini masanya berubah. Ini masa ya, ground. Masa yang harusnya warna hijau ini dirubah berwarna kuning liris merah. Padahal ini fungsinya masa. Ini masa. Dan di sini kabel dari saklar tadi yang aturannya warna kuning liris hijau ini dirubah menjadi merah liris hitam. Nah, fungsinya sama, namun warnanya sudah berbeda karena di sini dia keluaran dari CDI. Sini ya. Kabel dari saklar tadi yang mana terdapat di bagian sini. Nah, ini. Ini kuning leres hijau. Nih. Ini ya. Kelihatan kuning leres hijau yang dari saklar masuk ke CDI dan diproses oleh relay. Ini. Relay yang terdapat di bagian CDI sini. Ini kabel yang keluaran dari CDI yang fungsinya sama seperti ini. Ini kabelnya fungsinya sama seperti kuning liris hijau sini. Yang kabel keluaran ini dari CDI yang diproses oleh relaynya, yang dipertemukan dan juga diputuskan melalui CDI sini yang bersamaan dengan ground sini. Nah, ini kabel yang dari CDI tadi yang merah sini keluaran dari kuning liris hijau sini. Karena diproses oleh CDI, jadi dia berubah warnanya menjadi merah liris hitam. Nah, di sini masanya yang harusnya warna hijau berubah menjadi kuning liris merah. Nah, di sini kita lakukan proses jumper dari kabel sini. Ini kita lakukan jumper. Jadi karena relay dari CDI tadi bermasalah, melemah ataupun rusak,
itu kita langsungkan aja tanpa melalui CDI. CDI tadi, relay tadi berfungsi untuk putus dan sambungkan arus secara otomatis melalui CDI. Jadi kita gunakan proses seperti motor-motor lama yang nggak melalui CDI namun langsung ke bendiknya. Nggak perlu khawatir sama masalah sepeda motor seperti ini. Nggak perlu khawatir. Jadi kita lakukan jumper. Ini kita langsungkan aja. Kita langsungkan kabel yang kuning leres hijau sini, kita langsungkan ke kabel merah leres hitam. Dan yang kuning sini kita dempetkan ke masa. Nah, ini harus yang didapatkan oleh yang harusnya dari masa yang terdapat di bagian CDI sana. Nah, jadi ini kabel masa yang didapat dari CDI sana. Jadi ini kita langsungkan aja. Dan buat kelemahan dari jumper ini nantinya yaitu pas jagat satu dipasang, dia tetap bisa starter namun motornya nggak bisa hidup. Nah itu ya buat kekurangannya. Harus kita jelaskan buat sama yang punya sepeda motor ataupun motor sendiri. Otomatis dengan penjelasan saya teman-teman sudah mengerti ya kalau motor umpamanya motor sendiri. Namun buat teman-teman yang mekanik, dengan cara ini otomatis nanti teman-teman harus menjelaskan kepada pelanggan agar pelanggan nggak kecewa. Nah, kalau umpamanya mau standar lagi, ganti CDI-nya. Namun CDI-nya kan nggak masalah, masalahnya cuma di relaynya aja. Dalam sana itu bermasalah, melemah, nggak ada kendala di bagian pengapian mesin. Jadi menurut saya kenapa harus kita ganti kan gitu. Kalau diganti harganya bisa ratusan dan juga mengeluarkan dana yang cukup percuma menurut saya. Jadi lebih baik dengan cara ini. Nah, jadi lanjut kita ke proses pengerjaannya. Oke, saya harap teman-teman bisa mengerti dengan apa yang saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penerangan jalur-jalur sini, saya mohon maaf. Oke, lanjut ke proses perakitannya. Ini soketnya kita lepas terlebih dahulu buat ngambil kabel yang warna kuning leres hijau sini. Nah ini, oke, ini sudah kita lepas dan lanjut kita di bagian dua kabel ini langsung kita putus saja, langsung putuskan aja ya, sini, tek. Nah, ini kabel merah liris hitamnya kita langsungkan ke bagian kabel warna kuning liris hijau sini. Jadi kita nggak melalui proses ke CDI lagi seperti yang saya jelaskan tadi. Nah ini ya. Oke. Nah, oke. Ini lanjut, ini kabelnya kita langsungkan ke masa. Nah, kita kupas terlebih dahulu. Nah, bisa satukan ke kabel yang berwarna hijau juga bisa, yang fungsinya juga masa ya, ground. Itu kabel warna hijau. Di sini saya langsungkan ke bagian aki sini. Di sini aja. Nah, sini ya. Pasang kembali soketnya ya. Dan lanjut kita proses pengetesan. Nah, langsung ya, dia langsung start. Mungkin tadi awalnya agak macet itu lantaran bagian gigi dalaman sana itu lantaran lama udah nggak main, jadi dia agak macet sedikit bentar. Namun itu langsung agak lumayan langsung berfungsi, ibaratnya langsung berfungsi starternya. Jadi intinya gitu, dia nggak ada bunyi letak lagi kalau kita udah jumper bagian sini. Nah, ini bagian sini sudah kita jumper, jadi nggak ada lagi bunyi-bunyi kletek-kletek baru hidup. Nah, ini udah sukses dan kinerja kita udah selesai ya. Terima kasih, semoga penerangan dan juga penjelasan saya di video kali ini
bisa dimengerti dan juga bisa menjadi ilmu juga buat teman-teman semua. Dan salam pencinta kuku hitam, serta jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe. Bagi teman yang udah subscribe, silahkan sertai komentar. Dan terima kasih banyak sudah hadir di video saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.